Bang Henry, saya ke Bang Ara dulu. Ya. Surat Ibu Mega ditulis pada hari yang sama tanggal 14. Yang saya tahu seperti itu. Ditulisnya di kantor DPP. Yang saya tahu seperti itu. Dan beliau menuliskannya ini tanpa konsep, atau beliau memang sudah memiliki konsep di sini, atau juga ada orang yang ikut memberikan kalimat-kalimat yang kita tulis tadi sudah melihat ada 2 halaman, 2 lembar. Kalau menurut kami ya, Ibu Mega tentu seorang ketua umum yang sangat senior, yang sangat ideologis, yang betul-betul memahami bahwa keputusannya untuk menentukan Mas Jokowi sebagai calon presiden dari PD Perjuangan adalah keputusan yang sangat strategis, bukan hanya bagi PD Perjuangan, bagi partai kami, tapi juga bagi bangsa ini. Makanya sering disebut tahun 2014 adalah tahun penentuan, karena kita menginginkan tahun 2014 ini Indonesia bisa bangkit ya, Indonesia bisa menjadi lebih hebat di waktu yang akan datang. Dan itu tentunya kita punya ideologi yang jelas, Pancasila 1 Juni 1945, kita punya Mbak Mega yang ketua umum yang punya pendirian yang teguh, kita punya grassroots yang kuat ya di seluruh Indonesia, dan juga tentunya sekarang proses kaderisasi dan regenerasi itu sangat berjalan dengan baik di PD Perjuangan. Itu bisa dibuktikan di eksekutif. Ada Mas Jokowi di Jakarta, ada Mas Ganjar di Jawa Tengah, ada Mbak Risma tanggal 14 memang sudah direncanakan sejak lama. Ya, di DPR saya sampaikan ada beberapa nama juga ya, ada Mbak Puan, ada Rike, ada Eva. Ini menunjukkan regenerasi dan kaderisasi berhasil. Bang Ara, tanggal 14 memang sudah direncanakan sebagai tanggal pengumuman kepada masyarakat. Begini, keputusan Kongres kami, Kongres itu adalah forum tertinggi daripada PD Perjuangan. Artinya kita sudah mempercayakan dan memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Mbak Mega untuk menentukan kapan dan siapa orangnya. Tentu Mbak Mega yang memilih seorang wali kota, bupati, gubernur saja kan memerlukan suatu konsentrasi, pendalaman, mendengar suara masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh petani, nelayan, buruh, harus dengar. Dan ini memilih seorang calon presiden, dan Mbak Mega sudah melakukan itu beberapa bulan ini, melihat hasil survei yang ada, yang memantau juga pandangan-pandangan intelektual, pandangan media. Jadi saya pikir persoalan ini sangat mendapatkan prioritas utama bagi Mbak Mega dalam beberapa waktu ini. Walaupun kemudian ada yang menganggap bahwa Trah Soekarno sudah tidak ada lagi di dalam pencapresan. Kan sebelumnya menginginkan agar Trah Soekarno tetap dipertahankan. Begini, Bung Karno itu adalah mengajarkan kita ya Pancasila, kemudian Trisakti, berdaulat di bidang politik, berkarir di bidang ekonomi ya, dan berkepribadian di bidang budaya. Itu adalah siapapun orangnya yang memang betul-betul mampu ya menjiwai dan menjalankan itu, dia berhak dianggap sebagai seorang yang menjalankan ajaran Soekarno. Dan artinya di sini Mbak Mega pasti sudah menilai Mas Jokowi secara ideologis itu sudah mampu menjalankan ajaran Bung Karno itu. Baik, Bang Henry, ada analisa tertentu nggak dipilih tanggal 14 Maret untuk diumumkan kepada masyarakat? Ini artinya 2 hari sebelum masa kampanye dimulai. Ini merupakan salah satu strategi yang dipilih oleh Mbak Mega juga, mungkin Bang Henry menilainya bagaimana? Iya, saya rasa memang jadi begini. Pengumuman yang kemarin itu kan kalau dilihat dari analisa komunikasi politik itu masih menyisakan 2 tanda tanya besar gitu sebetulnya. Yang pertama adalah apakah reaksi spontan, apakah ini hanya reaksi spontan karena melihat atau tidak percaya dirinya PDIP pada Pileg sehingga membutuhkan ya, mungkin takut suaranya turun atau ingin memaksimalkan suara yang didapat sehingga butuh figur Jokowi. Kenapa melihat ada unsur tidak percaya diri itu di situ? Nah itu loh, karena yang tadi Mbak Indri bilang juga ini 2 hari menjelang kampanye
terbuka, terus kemudian Pak Jokowi dicalonkan gitu kan, dan kita tahu bahwa elektabilitas Pak Jokowi ini sangat tinggi gitu. Nah ini seperti kita melihat bahwa nggak percaya diri terhadap mau masuk pileg, terus kemudian diumumkan di awal gitu kan. Padahal sebelumnya kan Bu Mega berkata bahwa akan mengumumkan capresnya itu setelah pileg. Walaupun tadi Bang Ara bilang memang semua keputusannya ada di Bu Mega. Ini bisa dijawab dulu sama Bang Ara, betul kan seperti itu? Gini, kalau survei Mas Jokowi itu tinggi, saya rasa ini bukan baru sekarang. Sudah 1 tahun saya rasa dia surveinya paling tinggi. Jadi artinya sudah stabil ya, sudah stabil. Dan memang kita juga berusaha untuk objektif. Tadinya kita berpikir apakah ini hanya elektabilitas atau popularitas sesaat. Tapi kan sudah begitu ya? Sudah setahun. Sementara dia belum ditentukan sebagai calon presiden. Dia belum berkampanye, dia belum pasang iklan dan sebagainya. Betulkah karena rasa tidak percaya diri PDIP maka kemudian menyorongkan nama Jokowi sebagai capres? Saya rasa ini lebih pada melihat sebagai suatu momentum yang sangat penting. Tadi saya katakan seorang calon presiden dari PD Perjuangan, kita mempersiapkan diri kalau rakyat Indonesia memberikan kesempatan dan kepercayaan. Tentunya kita sudah 10 tahun berada di luar pemerintahan. Tentu kita berkeyakinan melalui proses pemilu yang jujur dan adil, kita punya tekad untuk diberikan kesempatan dan kepercayaan rakyat untuk bisa juga memenangkan pemilu legislatif dan juga memenangkan pemilu presiden di tahun 2014 ini. Jadi kalau menurut kami apa yang dilakukan oleh Mbak Mega itu proses yang luar biasa. Mbak Mega itu memiliki kewenangan 100% dari Kongres. Kongres itu forum tertinggi partai. Dia bisa memilih siapa saja, termasuk dirinya sendiri. Dan dia tidak melakukan itu, ya, tidak melakukan itu. Artinya dia tidak mengedepankan kepentingan pribadinya. Dia bukan orang pemimpin yang haus kekuasaan. Dan saya rasa hampir semua kalangan sangat menghargai, mengapresiasi bagaimana seorang Megawati Soekarno Putri lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Ini ada banyak pertanyaan dari publik ya mengenai hal yang satu ini. Mari kita perlihatkan. Ada beberapa pemberitaan di media online ini mengenai Gerindra .2 ingkar janji Jokowi harus mundur dari gubernur. Ini janji koalisi tahun 2009 mungkin ya. Oke. Mas Henry? Nah, saya sih melihatnya begini ya, yang telah terjadi di 2009 mungkin antara Gerindra dengan PDIP saat itu, yaitu memang diketahuinya sama orang-orang yang waktu itu berada di situ. Tapi saya melihatnya begini, Jokowi ini kan seperti tadi Bang Ara bilang, ini tren politik gitu ya, tren politik yang memang naik terus, kemudian dimanfaatkan oleh PDIP untuk memperkuat suaranya gitu. Nah sebetulnya tren politik ini, kalau teman-teman PDIP dan Jokowi sendiri tidak menjaga, kemudian nanti akan cenderung turun. Ini imbasnya besar buat PDIP dan Jokowi. Makanya kemarin saya bilang bahwa ini sebenarnya pertaruhan besar Ibu Megawati. Kenapa? Karena yang harus dijaga adalah trennya. Yang harus dijaga adalah trennya, karena beberapa partai besar ini belum mengumumkan capresnya kan. Sehingga ini harus dijaga terus. Kemudian yang kedua adalah Ibu Mega nih sejak kemarin belum lagi terlihat bersama Jokowi kalau saya tidak salah. Nah pada saat hari Jumat kemarin pun Jokowi kan mengumumkan dirinya sendiri loh. Sebenarnya kalau misalnya memang ini adalah capres pilihan dari PDIP, pasti Ibu Mega akan panggil wartawan dengan ini loh adalah capres pilihan saya. Pembacaan surat itu nggak cukup Pak? Yang membacakan... Nggak, makanya kalau posisinya Jokowi sangat penting waktu itu, dia akan dipanggil di samping Bu Mega, inilah capres pilihan Ibu PDIP. Mega yang mengumumkan? Ya, tapi ini kan secara komunikasi politik, ini kan Pak Jokowi mengumumkan dirinya sendiri sebetulnya. Saya telah menerima mandat sebagai calon presiden dari PDIP oleh Ibu Megawati. Nah, sebenarnya ini mesti dijawab nih sama teman-teman PDIP supaya trennya Jokowi ini tetap stabil. Misalnya contohnya ya, Mbak, ada beberapa yang katanya
partai kuda hitam yang belum memutuskan capresnya. Partai Demokrat misalnya ada 11 orang di sana yang kemungkinan besar punya pencitraan sama dengan Jokowi gitu. Nah sekarang Pak Jokowi sudah mengumumkan dirinya, ini pastinya akan lebih mudah buat parpol lain untuk menghitung bagaimana caranya kita melawan Pak Jokowi gitu ya. Sehingga memang siapa pemenang Pilpres nanti akan ditentukan oleh faktor yang kedua, faktor cawapresnya. Dan saya yakin pasti Bang Ara dan teman-teman di PDIP pasti sudah menimbang itu ke arah sana. Tapi beberapa komunikasi politik ini mesti diluruskan dulu nih sama Ibu Mega. Soal komunikasi politik, kalau misalnya mengumumkan seseorang menjadi capres dari partainya, selayaknya ketua umumnya yang mengumumkan begitu? Enaknya begitu. Oke. Dan kemudian melihat yang membacakan adalah Mbak Puan, Anda melihat ada apa di balik ini? Karena saya yakin Mbak Ara tidak akan mau menjawab ini. Jawab. Oke. Apa dong kalau begitu? Yang dibangun di PD Perjuangan adalah sistem oleh Mbak Mega. Sebelum diumumkan oleh Mbak Puan ada rapat DPP, pleno DPP, ya hadir Ibu Ketua Umum, ya hadir Pak Sekjen, hadir Mbak Puan dan teman-teman lainnya. Jadi sudah diputuskan dalam rapat bahwa Mas Jokowi yang akan dicalonkan oleh Mbak Mega dan yang akan mengumumkan adalah Mbak Puan. Dengan pertimbangan? Tentu Mbak Mega seorang ketua umum yang sangat matang ya dalam mengambil suatu keputusan. Dan pertimbangannya apa Bang? Bukan Mbak Mega sendiri yang mengumumkan itu? Suratnya kan ada, surat yang dibuat jelas dengan tangan Mbak Mega dengan kop DPP PD Perjuangan. Rapatnya juga di kantor DPP PD Perjuangan. Diumumkannya juga oleh Mbak Puan sebagai ketua BP Pemilu PD Perjuangan. Jadi saya rasa juga pesan yang sampai juga jelas gitu. Mbak Mega ini sangat membangun sistem ya. Jadi ada proses ideologisasi, bagaimana ideologi itu betul-betul menjadi pegangan dan prinsip kita. Tapi membangun juga sistem dan manajemen di antara kader-kader PD Perjuangan. Dan menurut kami sampai hari ini tidak ada yang jadi masalah dengan cara seperti itu. Setiap partai kita menghormati ya Mas ya. Semua partai punya cara, punya tradisi sendiri ya. Saya rasa tidak ada suatu hal yang penting substansinya. Dan yang paling penting kalau kita lihat bagaimana dampak daripada pengumuman bahwa yang diputuskan oleh Mbak Mega itu adalah Mas Jokowi. Kita lihat betapa positifnya kan di bidang ekonomi kita tahu rupiah juga menguat, indeks harga saham gabungan juga menguat, kemudian juga bagaimana respon daripada masyarakat. Walaupun tantangan kita ke depan jangan hanya rupiah yang menguat, tapi sektor real harus menguat. UKM juga masyarakat Jakarta menguat. Berbeda mungkin ya Bang Ara ya. Ada beberapa masyarakat Jakarta juga yang melihat bahwa seharusnya Pak Jokowi menyelesaikan dulu Jakarta. Kita lanjutkan setelah jeda berikut dulu ya. Kami kembali saat lagi. Bekerja keras memang bikin capek. Badan lesu, otot jadi kaku, pinggang begelimu. Minum Pil Kita yang bekerja atasi capekmu. Pil Kita dengan ekstra bahan alami, pulihkan staminamu. Pil Kita, pilihan kita. Memang cepat kering. Cat Avian, mengkilap dan cepat kering. Flu, biar nggak menular, cepat minum Mixagri Flu. Flu dan batuk, biar nggak menular, cepat minum Mixagri Flu dan batuk. Dosis tepat tidak bikin jantung berdebar. Cocok. Aduh,
sakit maku kambuh. Proma dengan formula terkini, hidrosalsid yang bekerja langsung dan tepat.